Hai. Buku fisiknya ada, Nanda? Ada sensei. Hai, oke, ya, sip. Oke. Kalau hiragana mungkin saya udah ini ya, yakin lah pasti bisa. Oke. Saya coba mau tes dikit aja ya untuk katakananya aja. Ya sensei. Hai. Yang pertama apa, Nanda? Pertama yang ini. Yang di sini yang di layar. Iya. Ka kago Hmm. TKST. Kado. Kado ya sensei. Hai, betul, kado. 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 Artinya? Artinya Hmm. belum tahu ya sensei. Hai, oke. Artinya kartu gitu ya, seperti itu. Oke, gak apa-apa. Oh, artinya kartu. Heeh. Kemudian yang kedua, Itu hmm. Gita. Hai, Gita. Apa? Gita. Belum Artinya? tahu juga. Artinya gitar. Gitar. Hai, gitar. Oke. Gitar. Yang ketiga, hmm. Bare. Hmm. Biru. Oh ya, biru. Biru. Itu huruf iya sih. Iya, biru. Oke. Artinya apa? Tahu? Belum tahu sensei. Hai. Artinya bir. Minuman Bir. alkohol tuh bir. Nah, gitu ya. Biru. Oh ya, Hai. biru. Yang terakhir, yang keempat. Yang keempat, Mhm. Aisu Kurimu. Hai. Es Artinya? krim. Hai, es krim. Oke. Lanjut. Nah, ini semuanya adalah brand-brand merek terkenal gitu ya, seperti itu ya. Dan ini semuanya di Jepang ada seperti itu ya. Jadi biasanya Oh sih iya. brand sepatu, terus apa lagi? Brand coffee shop, nah seperti itu ya. Ada brand internet juga seperti itu. Ya sensei. Ya, coba yang pertama ini di sini. Coca-Cola. Hai, Coca-Cola ya sensei. ya betul. Selanjutnya, Ya. Makudon. Makudona. mhm. Redo. Makudo Narudo. Makudona. Rudo. Makudo Narudo. Hai. Artinya Belum tahu sensei. Tuh. McD, McDonald. Oh, Ya, McDonald. Makudo Narudo. McD, McDonald. Rudo. Hai. Oke, kemudian yang ketiga. Ketiga. Mhm. Nah, Sutaba. Hmm. Sutabatsu. Kusu. Hai. Kalau ini ada ini namanya su betul, tapi ini su-nya kecil. Jadi Oh iya. Ada. cara Jadi. membacanya jadi yang di sini yang di double Oh ya. konsonannya. Nah, ini Su. ini huruf apa katakan apa yang ini? Katakan aku. Hai, betul. Suta bakus. Nah, artinya Sutabakusu. suta bakus. Merek brand coffee shop. Starbucks. Hai, betul. Starbucks, Starbucks. Oke. Yang ke bawahnya ini. Ken, Ken, Kentucky. Hai, brand apa ini dia? Berarti Hmm. KFC mungkin sensei. Ya, betul. KFC kita Indonesianya. Hai. Kentucky. Hai. Ya. Ya. Kemudian, nah itu.
Nah, makanya belajar katakana tuh gampang kalau pakai brand terkenal aja. Semuanya soalnya brand terkenal yang di Jepang itu, kalau di Jepang ini pakai nama ini semua, gitu. Oh, Heeh, kayak gitu. betul. Iya, seperti itu. Nggak ada Oke. yang di Jepangin atau dia pakai bahasa Inggris. Nah, mereka pakainya begini nih. Inggris yang dijadiin katakana jadinya. Seperti itu. Oh, gitu. Mm-mm. Nah, makanya paling gampang belajar katakana tuh pakai brand yang terkenal udah. Karena kamu pasti juga tahu di Indonesia ada soalnya. Seperti itu. Iya, Sensei. Nah, lanjut ini, Bu. Selanjutnya yang kanan. Nike. Hmm, apa tuh udah tahu ini sih. Sepatu itu, Sensei. Iya, Nike. sepatu Nike. Iya, Nike. Nah, gitu. Nike. Lanjut, bawahnya sama. Ada satu Bawahnya juga. T. T. Jadi D. A. Mm-mm. A. D. A. D. A. D. Dasu. Nah, Adidas. Adidas. Nah, apa tuh? Kalau ini, ini bukannya T ya, Sensei? T Mana? Tenten ya? Heeh, betul. Nah, ini Tapi kan depannya ada I biasanya jadi T. I. Iya, T. Oh, gitu. Terus ada teng-tengnya di sini jadi di, Ya, ya kan? Jadi D, di sorry. Jadi D. jadi D. Nah, terus ini ada I di sini, I kecil. Jadi Oh, bacanya AD. Nah, ini ada E ada kan? Ini huruf E nih. Huruf E apa huruf I? huruf Katakanlah I. ini. Ah, oke, huruf I. Mana I? Jadi Adi Dasu. Adidasu. Nah, nah ini Adidas. bawahnya, bawahnya Adidas. Gu, guru. Hmm, apa nih? Guguru, guguru. Guru. Apa ya, Hmm, Sensei? brand internet. Google. Hai, Google. Google. Iya betul, Google. Oke. Ya. Nanda tinggal di mana sekarang? Di Tangerang, Sensei. Tapi sering di Jakarta sih. Oh gitu, oke. Tangerangnya Tangerang mana? Legok. Tahu Legok, Sensei? Legok. Oke, nggak tahu sih. Oke. Tapi ya pernah dengar ya dekat-dekat BSD kan? Iya, dekat PSD. Nah, dekat BSD sana. Oke. Oke, lanjut. Ini biasanya di mall ada nih. Ya, di SMS ada nih kayaknya. Brand ini. Brand baju ini. Terakhir. Unikuro. Hai. Apa tuh? Uniqlo, Sensei. Hai, Uniqlo. Seperti itu. Oke. Nah, itu. Mudah bukan? Kata-kata. Oke, karena biasanya memang yang kalau kita misalkan udah pernah belajar nih, terus mungkin agak sedikit sekian lama, mungkin kayak Nanda mungkin sempat sebulan nih berarti nggak belajar bahasa Jepang ya? Iya, sempat sebulan, Sensei. Iya. Paling ngafalin itu hiragana katakana. Heeh, Tulis ulang, iya. tulis ulang. Kalau hiragana saya yakin kamu bisa sih, gitu kan? Makanya Iya. yang karena apa? Karena kalau ketika kita baca buku Mina gitu ya, nah itu furigananya banyak yang hiragana. Nah, masalahnya katakananya jarang. Nah, gitu. Sama saya dulu belajar begitu juga. Pakai buku Mina, hiragana, semua furigana gitu kan. Katakananya kayak saya udah pernah dulu belajar, tapi karena nggak dilatih gitu kan. Secara Nah, konsisten nggak jadi sekonsistensi hiragana ketemunya setiap hari. Jadinya lupa, lupa kayak gitu. lupa-lupa lah ya, Sensei. Paling ingetnya apa? Terebi, Maaf, Saka, Sensei mau nanya deh. iya. Terebi, Saka, Jusu, Mhm. Nusyu, ya kan? Mau Iya. nanya, Sensei, kalau Ri Hiragana itu yang gimana sih yang benarnya? Kenapa? Ri Hiragana. Ri hiragana. Iya. Mm-mm. Ri hiragana itu, Soalnya kalau di Google kan kadang itu ditulis mm, kayak dua gitu sih. mm, Bentar. Pakai gambar biar jelas ininya. Ya. Ri Ri Hiragana.
Hmm. Ri. Di. Oh, kayak gitu ya Sensei. Ri. Kalau di itu biasanya ada yang Mm-mm. bulat kayak gitu loh Sensei. Yang mana? Kayak Yang bulat apa? huruf kayak kayak huruf apa ya yang ini? Kayak Mm-mm. huruf U tapi nggak ada coretannya ke bawah itu. Yu. Ini yu. Ya. Yu. Iya, tapi nggak ada coretan yang di tengah itu. Mm-mm. Coretan yang di tengah. Iya, yang ini. Apa itu? Ini. Wa. Hiragana juga apa katakana? Hiragana, hiragana sensei. Yu hiragana. Ini kan kalau yu hiragana kan ada coretnya di tengah Hmm. ke yang ke bawah itu. Nah, Mm-mm. itu kalau aku lihat di Google nggak ada coretannya, tapi itu katanya ri. Yu. Berarti bukan. Yang benar Heeh. ri ini. Oh, mungkin ditulis tangan kali ya. Oh iya sensei. Kadang Tulis tangan. tulisan tangan sama ketikan komputer agak beda dikit memang. Oh gitu. Seperti itu, ya. Mm-mm. Ini saya dulu Oh, belajarnya kalau yang masih seperti itu, saya dulu belajar dari eh, ada namanya di YouTube gitu ya. Tapi kalau dulu saya simpan sih. Itu hiragana ya. Wanna iya. speak real Japanese? Mm-mm. Contohnya nih. Tadi huruf apa? Ri. Ri sensei. Hmm. Ri, ri. Ri. Nah, sini nih. Next up is the hiragana character, Ri. Nih, kayak gini, Ri. Oh, ri kayak gitu. Mm-mm. Nah, dia Ri. di atasnya nih. Kalau di font jadi bisa begini nih. Font Nah, komputer. itu Ya, maksud aku yang itu hmm, sensei. seperti Jadi ini. aku bingung. Ya. Ini yang benar yang Hmm. mana itu? Nah, Berarti yang kayak gini yang benar. iya betul. Jadi setiap di komputer kan ada banyak macam font size-nya, font type-nya, gitu kan. Kalau kita biasanya kalau di komputer kita pakai Times New Roman gitu ya biasanya ya, atau Arial gitu kan. Microsoft Word-nya seperti itu. Nah, di Jepang juga sama tuh nama-namanya mereka punya masing-masing sendiri gitu. Saya nggak hafal kalau fontnya bahasa Jepang gitu ya. Nah, bisa begini, Oke. ada yang begini, ada yang nyambung gitu kan. Nah, jadi jangan kaget ketemu yang begini gitu. Emang ya memang mungkin awalnya mikirnya ini U apa U yang nggak dicoret nih kayaknya nih gitu kan. Ya benar memang. Ya kayak gitu Heeh. penjelasan. Ya, memang ini mesti biasain diri kita juga sih gitu. Tapi ya kalau kayak kamu lihat begini nih, ini pasti ri gitu kan. Bukan U, tapi nggak pakai coretan. Kalau U pasti dicoret soalnya. Tengahnya ada U-nya seperti itu. Oke. Kemudian apa lagi? Ru, re, ini Udah udah nih. paling Hmm. Oke. Oke. Kemudian sebelum kita masuk, saya coba latih eh, kayak bunyinya dulu ya gitu ya. ya sih. Gitu. Hmm. Jadi ini misalkan kayak ini udah saya kasih tahu artinya ini kan ini apa romajinya gitu empitsu. Nah ini nanti bacanya kalau misalkan ada huruf N-nya kan ini harusnya hiragananya N E N I Empitsu. sama su gitu kan empitsu pensil. Ya. Nah kalau N di sini bacanya jadi empitsu bacanya aja ya. Empitsu. Tapi hiragananya tetap N dia sebenarnya. Oh ya sih. Nah, kalau ada N N-nya tuh terletak di depan huruf B, huruf P, huruf M gitu ya. Nah, itu Ya. dibacanya empitse. Ya. Kemudian nanti ada simbung koran gitu ya. Simbol. Ini Ya. kan harusnya sinbun nih, N, pakai N di Ya, sininya. simbol. Nah, jadinya simbung.
Nah, Sip. bacanya juga belakangnya tuh ada eng-nya nih. Tapi nanti ntar dulu. Karena fokus saya di N-nya dulu nih. Ada Ya, saya. P, ada B, ada M gitu ya. Nah, seperti ini nih. Ini P lagi, ya kan? Sanpo. Jadinya bacanya sampo. Oh, Kita jalan-jalan pakai kaki, jalan jalan kaki gitu. Jalan kaki ke taman gitu ya. Terus juga sama di sini ada Semong. Nah, ini biasanya Senmon Gakko hmm. nih biasanya. Senmon Gakko sekolah keahlian kejuruan gitu ya. Nah, di sini Senmong, tapi kalau kita baca gitu, kita speak gitu kan, itu bacanya Ya, Semong. Nah, seperti itu. Jadi saya kayak mau. N-nya nggak kebaca, justru kayak M-nya double jadinya Semong. Hmm. Nah, Oh ya. seperti itu. Oke. Nah, kemudian yang ini kemudian lanjut nih, yang kayak simbung tadi nih, nah eng-nya. Kalau kita kan kayak ngantuk, nah gitu kan, gitu ngalor ngidul gitu kan. Nah, kalau kita sekarang huruf N-nya kalau di akhir itu dibacanya jadi eng. Hmm. Nah, gitu ya. Ya, saya. Gitu. Baik. Nah, misalkan tas, kaban. Harusnya kan N doang Kabang. nih, tapi dia Ya, dibacanya kaban. kabang. Kabang. Jadi takusang, kan? Kusang. Hmm. Buku, hon, bacanya hong. Jangan. Iya, yang terakhir nih yang sama tadi simbung, koran. Nah, oke. Kemudian Oke. nanti ada huruf su di akhir. Nah, dibacanya dia jadi kayak U-nya tuh nggak kebaca. Oh ya, des. Des. Nah, arimas. Hari Gitu ya. Mas. Hmm. Ikimas. Nah, kan tabemaska. Harus kan tabemasu. Tabemasuka. Nah, Ya, jadi saya masuk tabemaska. Nah, Nabi Muka. oke. Tapi nanti kamu kalau mungkin nanti udah di Jepang gitu, kerja di Jepang, nanti mungkin ketika pertama kali ketemu atau mungkin kamu ke restoran atau belanja gitu kan, dia kadang kalau akan ketemu sama orang yang U-nya ditekan. Jadi desu, arigato gozaimasu. Kayak gitu akan selalu ada. Kayak gitu ya. Gitu. Ya, ada yang begitu karena itu untuk menekankan bahwa dia itu bentuk sopan gitu. Oh, jadi Mm-mm. lebih sopan gitu. Ya, oke. Nah, biasanya itu di bidang yang pelayanan customer service. Contohnya kayak tadi di restoran ya kan jadi Ya, yang eh, yang masaknya atau yang ngambil pesanan atau kasir gitu kan. Atau yang nyapa kamu ketika masuk gitu kan. Nah, itu biasanya mereka pakai bentuk sopan karena kan kalau pelanggan adalah raja gitu kan maksudnya seperti itu mereka juga. Nah, itu sama seperti itu konsepnya. Makanya biasanya suhunya ditekan seperti itu untuk menekankan bahwa saya nih pakai bentuk yang bentuk mas itu bentuk sopan nanti kita akan belajar di buku Mina itu. Jadi saya perlu kasih tahu dulu kalau di buku Mina ini kita belajarnya pertamanya adalah bentuk sopan gitu ya. untuk sopan. Iya, di buku Mina ini bentuk sopan Teineike ini namanya. Nah, gitu ya. Kalau Iya. kamu kelihatan di layar ini ada bentuk sopan. Nah, kita sekarang belajarnya mulai dari bab 1 sampai bab 20 itu nanti Wah, adalah namanya bentuk sopan ini semuanya. Yang TNIK. Mas, Masta, Maseng, Desta, gitu ya nanti. Ya. Seperti itu kalau kamu masih ingat. Nah, nanti setelah bab 21 ke atas, gitu, sampai bahkan nanti sampai N3 nanti kamu belajar. Itu nanti akan banyak belajarnya tentang bentuk biasa. Bentuk Bentuk, biasa. bentuk biasa. Seperti itu. Bentuk Ya. biasa itu maksudnya seperti apa? Nah, kalau bentuk sopan biasanya untuk ke atasan kerja, ya kan? Misalkan bos kita, manajer kita, senpai kita, kemudian juga untuk orang yang belum pernah kita kenal. Contohnya benar-benar orang asing gitu, maksud orang bukan orang asing selain orang Ya. Indonesia bukan maksudnya, tapi orang baru ketemu di jalan gitu kan. Kamu mau nanya toilet di mana, nah kamu harus pakai bentuk sopan gitu seperti itu. Terus juga kalau kamu mungkin nanti kerjanya yang berhubungan dengan manusia, yang berhubungan dengan manusia tuh maksudnya seperti sales, ya kan marketing. Ya. Kemudian juga apa? Kalau kamu rencananya belajar bahasa Jepang untuk kerja ke Jepang kan? Apa gimana? Iya, Sensei, tapi mau magang dulu niatnya. Hai, oke nggak apa-apa. Bidangnya apa bidang? Udah ditentuin belum? Belum sih, Sensei. Oh gitu. Umur berapa sekarang? Umur 21. Mau Hai, dua puluh oke. satu Ya oke. 21 ya. Masih muda banget ya. Oke.
ya magang ya terserah lah, banyak ya sekarang. Ikut LPK apa gimana ya sekarang? Nantinya habis lebaran ikut LPK sih Sensei. Oh, habis lebaran ikut LPK. Sekarang nyari duitnya dulu gitu ya. Apa gimana? Eh, Sekarang sambil kerja kan? Sambil kerja ya. Heeh. Iya, oke. Iya, iya, oke. Ya kalau bisa sih sebelum masuk ke LPK ya udah bagus. Belajar dulu minimal. Kamu ikut LPK nanti mau dari kayak ikut yang les bahasanya lagi atau langsung job matching? Emang bisa kalau langsung job matching Sensei? Oh, bisa, jelas. Enggak, maksudnya kalau magang itu bisa. Heeh. Emang. Ya kalau misalkan kamu, ya memang sih susah ya. Kalau nggak ada JLPT-nya sih susah ya memang ya. Kayak gitu ya. Iya. Rencananya magangnya tuh ikut LPK atau ikut yang program pemerintah itu? Ikut LPK aja Sensei. Oh gitu, Iya. oke. Ya, kayak kan kayak IM Japan tuh, tahu kan? Iya tahu. Tapi bukan Nah, masuknya susah Sensei. oke ya susah sih. Ya kalau kamu mungkin bisa sih. Umur 21 masa nggak bisa sih? Kayaknya bisa sih 21 ya. Cuman ya emang kayak begitu dah. Kayak militer begitu ya. Iya Sensei. Nah, Agak itu. kayak agak keras memang gitu. Hmm. Bukan masalah botaknya sih, cuma masalahnya kan kayak push up, apa segala macam pagi jam Ya 6 udah harus persiapan. bangun gitu kan. Kalau di LPK nggak sampai sebegitunya sih memang kayak gitu. Karena dulu saya LPK juga soalnya kayak gitu. LPK swasta seperti itu. Kalau Sensei di mana sekarang Sensei? Saya Jakarta. di Jakarta masih Jakarta. Tapi udah Hmm. 6 bulan di LPK udah habis. Sekarang masih lagi nunggu mensetsu gitu. Oh Mm-mm. gitu Sensei. Iya, seperti itu. Oke. Kemudian ya nanti bidangnya kalau magang sih sebenarnya terbuka banget ya. Saya tuh di LPK saya juga banyak nyediain magang sebenarnya. Dan di LPK-LPK lain gitu ya, seperti itu. Magangnya bisa job building cleaning, bisa yang ada pengolahan makanan, ada apa lagi tuh. Kalau Pengennya restoran Sensei saya nggak itu ada ya. Kalau magang mau restoran nggak ada. Kamu makanya tadi saya tanya magangnya apa dulu gitu kan. Dan magangnya pengennya juga ada yang pengolahan makanan. kelas, juga ada kayak gitu. Kenapa? Pengennya pengolahan makanan sih Sensei. Ini pengolahan makanan. Oh Hmm, ya udah ada. oke seperti itu. Ya bisa sih kayak gitu ya. Ya. Hmm, seperti itu. Oke. Kita lanjut belajar berarti ya udah pakai buku Mina oke gitu ya seperti itu. Oke. Lebarannya kapan sih? Idul Fitri Idul Fitri itu tahun depan? Maret kayaknya. Maret kalau nggak salah Sensei. Maret ya. Oke. Ya. Nanti kita punya waktu Desember, Januari, Februari 3 bulan Iya. lah. Seperti itu karena ini udah akhir November, jadi ngitungnya dari awal Desember aja lah. 3 bulan, menurut saya sih minimal ya kita selesai lah sampai bab 30-an kali ya kayaknya. 30 bab 30 Minano Nihongo kira-kira. 25 sih pasti lewat sih kayak gitu. Cuman kayaknya Iya. kalau sampai bab 50 saya nggak yakin sih. Bisa sih bisa. Tergantung kamunya juga gimana gitu kan. Seperti itu. Oke. Pemagang itu harus Hmm? sampai bab berapa tuh Sensei? Yang anak-anak yang kemarin, Iya. ah, yang kalau itu ya. Oke. Ini saya selalu ini kelihatan nggak ya? Oke, saya gedein dulu. Selalu saya monitor gitu maksudnya. Kalau sensei yang sebelumnya kan dia nggak ini ya, apa nggak pernah didetailin sampai mana gitu ya. Nih kalau kelihatan nggak? Oh itu yang kemarin dikirim ya Sensei? Itu Mm-mm, kemarin yang dikirim. saya kirim kemarin. Nah ini Oh setiap iya. hari saya update begini sampai di mana, PR-nya apa. Nah kayak gini nih, seperti itu. Oh iya Ya Sensei. kan? Nah seperti itu. Mm-mm. Gitu kan kita ketemunya kan 2 hari sekali kan. Nah makanya Iya, nanti iya. di bawah juga ada nanti saya tambahin gitu kan. Ini karena kebetulan nandanya sendiri kan, jadi ya belum ada grupnya nih jadinya. Kita ya masih Iya, private aja. iya. Mungkin nanti saya masukin lah nanda ke grupnya kayak gitu ya. Dibikin baru lagi gitu. Seperti itu. Iya, Sensei. Hmm. Yang Aomori malam itu udah sampai bab 26 mereka. Udah jauh Hmm. ya Sensei. Iya jauh makanya. Jauh Kayak ya. saya juga bingung Berapa nanda yang bulan mana ya. ya? Kayak saya lupa makanya. Ya nanda yang mana ya. Bulan.
Mm. Tinggal berapa orang, Cici? Aomori malam 4 itu, orang katanya. Aomori itu masih ada sih. Ini Alexa, Dina, Elise, Fuji, Cindy, Yuli, Zarian. Tapi kalau Zarian ini dia masuk semuanya sih, gitu. Anaknya rajin juga yang Zarian ini. Oh, Paling yang malam tuh Yuli, Cindy. Udah, berdua itu sih iya. yang rajin terus, yang ikut terus Yuli Cindy ini. Gitu. Kalau Dina, Elise yang siang. Ini Alexa juga saya nggak tahu kemana nih anak nih. Aku Lama. kemarin nanya itu siapa? Nanya si Hmm. sini Sensa. Oh, Cindy, iya. Cindy Hmm. sama Yuli doang masih jalan terus. Kalau malam, Aomori maksudnya. Ya, Ya. Kalau siang ada Dina sama Elise itu. Anak siang. Kayak gitu. Seperti itu. Yang lebih ramai sih di kelas yang 11 sih, yang Kyoto itu. Kayak gitu. Ini bisa nggak sih? Saya langsung ini aja. Hmm, mau masuk grup yang ini? yang apa? Yang itu. Mm-mm. Nggak usah deh sih. Nggak Nggak saya. usah deh. Yang baru Ya, aja dulu ya. Nah, itu yang bikin baru baru aja. aja deh. Gitu. Siapa tahu nanti ada temennya lagi gitu kan. Iya, Oke. ya. Hmm. Oke, seperti itu nanti. Itu hari apa aja sih? Kemarin saya belum catat sih. Berarti hari Kita Selasa hari kami satu Selasa kayaknya. Kamis Sabtu. Waktunya oke. Oke, kita masuk. Coba bab pertama. Jadi nanti eh, ya kita banyak selain pakai buku Mina, kita pakai buku yang lain juga gitu ya. Jadi nggak buku Mina doang gitu ya. Iya Harapan sih. saya sih, jadi pertama kita tuh nggak akan, mungkin nggak akan jarang belajar kanji, jarang gitu ya. Yang Iya, pertama, kalau saya sih kayak tadi tuh. Makanya tadi kenapa saya ajarinnya pertama adalah aksennya, ya kan, cara bacanya gitu kan, kayak gitu. cara baca. Heeh, karena tujuan utama kita kalau kita mau kerja ke Jepang tentunya adalah pertama bisa ngomong, Iya, bisa ngomong. ya kan, bisa Nah, ngomong, itu. gitu kan, seperti itu. Percuma kamu bisa lulus JLPT sampai N3 pun kalau kamu susah ngomong, apalagi ketika mensetsu ngangong-ngangong. Nah, itu percuma, ya kan, lulus dokumen doang, seleksi dokumen, tapi ujung-ujungnya pas mensetsu gagal. Teman saya ada, saya punya kenalan teman, Iya saya sih. waktu itu kenalnya itu pas ujian JLPT N3, ya kan, tahu, Iya, bulan Juli kemarin, Juli 2025, sebelah Juli saya. 2002. Heeh, Ya, orang Kerawang, umurnya 27 apa 26 gitu ya, apa 28 gitu ya, saya lupa umurnya, laki-laki. iya. Jadi pas dia, oh, ini kayak saya pikir rapi banget samping saya, pakai baju putih, pakai dasi hitam, udah kayak mau main setsu gitu, Iya, interview. Nah, gitu. Pas istirahat saya tanya, Mas dari LPK mana? Oh, dia bilang enggak. Oh, saya mandiri Mas, gitu kan. Gitu. Oh, ini ikut JLPT buat kerja ke Jepang enggak? Iya Mas, kerja ke Jepang juga, dia bilang gitu kan. Ya cerita iya, ngobrol-ngobrol deh tuh gitu kan. Yang akhirnya pada akhirnya jadi tahu tuh. Jadi dia ngobrol udah berapa lama segala macam. Dia itu belajar mandiri udah 4 tahun, 4 tahun. 5 tahun ya, hampir 5 tahun. Dia jadi awalnya pertama kali itu 2019 belajar gitu-gitu. 2019. Mm-mm. Nah, mungkin kayaknya dia mau magang juga kayak dulu ya. Dia tuh udah lulus SSW pertanian awalnya. Oh, Ya, udah lulus. COVID. COVID kan? COVID, COVID 2 kan tahun tuh. COVID. Ya, COVID 2 tahun, ya otomatis ditutup dong. Ke Jepang juga nggak bisa kan? Ya, Semua. nggak bisa. Nah, 2 tahun ya kan? Nah, kemudian dari 2022 tuh akhirnya kebuka gitu kan.
Iya. Baru bisa menses segala macam. Akhirnya dari 2022 kita ngitungnya gitu ya. 2022, 2023, 2024, 2025, 4 tahun. 22, 23, Hmm. 24, 25. Yang pas saya Iya. ketemu sama dia Juli kan soalnya. Dia bilang selama itu 2022 sampai 2025 dia udah main setsu gagal 7 kali. 7 kali. 7 Tujuh kali kali gagal gagal. selama 4 tahun. Aduh. Itu dia jalur mandiri. Dia mau TG, Oh, langsung TG. Takute Gino. Ya, Takute Gino, saya susul pertanian. Yang keterima apa tau nggak? Apa sih? Takute Gino Jido Saseibi. Pabrik berarti itu kan. Dia bengkel ya. Kalau Jido Saseibi itu bengkel mobil, bengkel kendaraan. Nah, gitu. Oh, Jido Saseibi. Nah, Indonesia Seibi. Jido Saseibi. Seibishi. Jido Saseibi. Jadi kayak ya bengkel mobil, bengkel motor gitu ya. Tapi saya nggak nanya gitu ya, seperti ini. Ini orangnya tuh tadi saya mau kontak lagi, saya belum sempat balas lagi nih kayak gitu ya. Bro Tapi Amar dia udah namanya. di Nah ini Jepang udah kan? di Jepang, udah di Jepang. Terus saya tanya, udah di Jepang kan? Baik ya sudah bro, gitu. Saya belum balas lagi nih, belum sempat soalnya. Kayak gitu nanti lah, kayak gitu. Kemarin dia juga ngabarin ke saya, lulus dia. N3 itu yang kemarin bareng saya, Iya, lulus teruangan dia. dia lulus, saya nggak lulus malah. Iya, ini nilai saya nih N3 ini tuh. Ini nilai N3 saya kemarin, Juli. 7.180. Iya, dari 180 saya cuma 67. Readingnya saya jelek banget, 12. Kayak gitu. Listening cuma setengah. Nah, language knowledge ini Mojigoi Bunpo. Mojigoi itu yang ini apa? Huruf kanji sama Huruf kanji. dari kanji ke hiragana, hiragana ke kanji. Nah, itu. Oh, kayak Sama mapping Bunpo gitu. pola kalimat. Seperti itu. Kayak gitu. Ya. Ya. Mojigoi Bunpo. Seperti itu. Nah, ini nanti ujiannya kayak gini, kayak gitu seperti itu ya. Nilainya sekarang begini. Gitu. 6. Mm-mm. Nilai lulus saya minimal 95 kalau ini N3. 95. Mm. Di atas 95 lulus. Seperti itu 95 atau 90 ya saya lupa. Seperti itu. Oh, oke, berarti ya ini minimal tapi per skornya per Iya. bagian ini minimal 19 poin. 19, 19 semua berarti harus. Tapi kalau 19 semua nggak lulus tetap kan nggak Oh, nyampe. lulus ya, Bang? sembilan Iya. belas kali 3 kan nggak nyampe 90 soalnya. Nyampe. Nah, iya, seperti itu. Jadi mungkin misalkan nanti kamu ujian JLPT gitu kan, kamu pakai strategi juga. Kira-kira kamu paling kuat di mana, paling lemah di mana. Nah, kalau saya paling lemah di reading, Dokai, saya Iya. targetnya cuma 19 nih. Berarti listening saya minimal kayak 40 ke atas, kayak gitu. 40 lah. Bukan. Mojigoy-nya setidaknya 30, 35 gitu. Cukup. Lebih tinggi, lebih bagus. Karena kan ini ditambahin poinnya 25 tambah 12 tambah 30. Lewat nggak 90? Nah, gitu. Tapi Berarti kalau mm, lewat 90, tapi ininya salah readingnya satu misal di bawah 19 nggak lulus. lulus juga. Ya, betul. Nggak lulus. Ada yang begitu kemarin. Ada satu poin, ada kemarin saya nggak nge-save sih gambarnya. Gitu di media sosial. Listeningnya Ya. dia 60-60. Wih, Listeningnya benar semua. Listening benar semua. 60, Ininya 40-60. Ya kan? Bayangin 60 60. tambah 40 aja udah 100 kan. Ya, nggak Reading lewat. dia di bawah 19 nggak lulus. Aduh, sayang banget saja. Sayang banget. Iya, nunggu 6 bulan lagi mau nggak mau kan. Oh, Iya. 6 bulan, setiap 6 bulan sekali kalau Ya, JLP. kalau JLPT 6 bulan sekali. Oh Kayak iya. gitu. Setiap bulan Juli sama Desember. Selalu Oh, Juli, Desember, Juli, Desember. Kayak gitu ya. iya. Seperti itu. Oke. Kayak gitu. Jadi kalau mungkin kalau sekarang Desember ya udah tutup. Nanti kamu bisa ikut ujian lagi di bulan Juli, Juli 2026. Nah, kayak gitu ya. Juli 2026 kapan? Tanggal 5 Juli nanti ujiannya. Ada lagi. 5 Juli. 5 Juli 2026. Hmm. Kalau Sorry. JLP Ya, apa sih? 5 Juli 2026. Kalau JFT itu setiap 2 bulan sekali buka. Kayak gitu. Bedanya apa? Kalau JLPT itu nggak hanya untuk Toko Tegino. Kamu mau Nihongo Gakko, mau Senmon Gakko, mau
mau nyari beasiswa gitu kan, itu kepake Oh, JLPT. bisa Tapi gitu. kalau GFT Basic A2, kamu tahu daftar ujian GFT Basic A2 di mana? Belum tahu sih. Belum tahu. Oke, saya kasih tahu. Kalau saya kasih tahu semua kamu, biar pinter. Jadi nggak cuma belajar bahasa Jepang doang kalau sama saya, kayak gitu. Siap. Ya, karena karena di kelas sebelah tuh di kelas Kyoto kalau nggak salah deh. Siapa namanya Intan atau siapa ya namanya? Saya lupa. Nah, dia itu ikut LPK kan, ya kan? Iya. Terus kemudian, bukan, bukan ikut LPK, tapi maksudnya dia itu daftarin diri dia untuk ikut GFT Basic A2 lewat LPK, ngerti Oh, kan? terus? Nah, Oke. terus waktu itu dia akhirnya, kayaknya minggu lalu deh kalau nggak salah. Minggu lalu dia nanya ke saya, saya kan minggu depan mau JFT nih, gitu kan. Nah, Iya. terus saya juga baru tahu kan kalau di JFT, kenapa nggak dari dulu, iya kan? Udah mati saya nih orang, Iya. ini anak, gitu kan. Minggu depan dia udah mau JFT lah. Dia aja baru kelas Kyoto itu kayak baru kelas bab 25 kalau nggak salah kemarin gitu kan. Saya bilang, wah belum mampu kamu kalau JFT, ya kan. Karena Iya. JFT itu setara, JFT Basic A2 itu setara sama JLPTN 4. Artinya kamu harus menguasai kanji-kanjinya juga, gitu kan. Anjir. Iya. Masalahnya kita Berarti kalau minimal Mm-mm. minimal Ya, berapa tuh kalau itu? kalau JFT Basic A2 Iya. minimal ya semua bab 50 bab itu habis sama Irodori, ada Irodori. Kalau JFT itu eh, misalkan kamu bab 1 sampai 50 Minano Nihongo nih kelar. Iya. Lanjut belajar Irodori. Irodori itu dari Japan Foundation, itu gratis. Nih, saya kasih buka juga. Karena dia ya sayang sekali gitu kan. Kenapa nggak dari bulan-bulan sebelumnya gitu ngasih tahu saya ada jadwal JFT gitu kan. Kalau itu kan saya bisa persiapkan gitu maksudnya. Bisa Kalau udah dikejar kan. seminggu ya nggak bisa, udah lah, udah terlalu ini, nggak mungkin, terlalu dekat. Nah gitu ya. Terus tetap ikut juga Irodori, dia. Hah? Saya nggak tahu deh. Anaknya nggak masuk-masuk lagi soalnya. Gitu. Nanti saya tanyain deh seperti itu. Nah ini bisa Inggris, oke. Kita edition in other language. Nah, ini ada bahasa Indonesia juga, gitu ya. Nih klik Indonesia, tes. Nah ini bahasa Indonesia jadinya irodorinya. Nah untuk pembelajar, klik, gitu kan. Ini gratis semua nih. Jadi kalau saya emang saya tahunya yang gratis-gratis, gitu kan. Biar apa? Biar ini apa? Ya sama-sama tahu lah, orang saya juga mau kerja ke Jepang gitu kan. Nyarinya ya yang penting biaya seminimal mungkin, hasil semaksimal mungkin, benar nggak? Iya benar. Iya, seperti itu. Kayaknya kadang kalau nanti ikut LPK magang gitu ya, mungkin nanti ya gede juga mungkin biayanya gitu, nggak tahu deh berapa, tergantung LPK-nya gitu kan. Ya. Saya kasih tahu dari sekarang nih, biar maksudnya nggak dibodoh-bodohin LPK juga nanti kamu gitu kan. Seperti itu. Saya Nah, bilang mau mandiri kan ke orang tua, tapi nggak mm, boleh, ah, harus masuk LPK gitu. Paling oh, ya oh, tapi magang. orang tua udah tahu gitu ya. Udah bilang. Oh gitu, iya. Ya menurut saya, Hitungnya dari tapi lulus memang, SBM kan. memang kalau magang harus lewat LPK sih, atau lewat Iya. G2G IM Jepang itu, nggak bisa Oh, mandiri. Iya. nggak bisa ya. Kalau magang, yang TG yang bisa mandiri, gitu. Ya. Gitu. Kalau magang harus lewat LPK, karena nanti saya lupa deh. Tapi memang kan biar terlindungi juga ya. Kalau magang itu kan biar dari Indonesianya ada LPK-nya yang ngurusin gitu kan. Di Jepangnya ada juga yang ngurusin nanti, Kumiai namanya. Oh, kalau lewat LPK kayak gitu. Mm-mm, Seperti itu. Jadi kan kalau di Indonesia itu LPK itu kan lisensinya nanti ada sending organization. Iya. Nah, ya kan biasanya LPK SO. Nah, gitu ya. Nah, ini kamu bisa cek di Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia di website. Kamu cari semua yang LPK SO. Nah, kamu Iya. cari di sini. Kalau dia udah bersertifikasi SO, CSO itu artinya Standing Organization, ya kan? Artinya ya itu terpercaya gitu. Nih, kelihatan di layar. Kelihatan sih. Hmm. Ya, cari yang LPK-nya Standing Organization. Itu pertama. Oke. Cara Oke. nyarinya di sini.
Misalkan kamu ikut LPK mana, kamu cari namanya di sini. Provinsi apa Banten, gitu kan? Cari namanya apa? Tahu nggak? Saya mau itu sih sensei di Jawa paling Jawa Tengah. Nah, tahu nggak LPK-nya? Namanya Namanya Shimizugako kalau nggak salah. apa? Shimizugako. Shimizu. Shimizugako. Shimizu aja coba cari. Nggak ada. Nggak ada ya? Nah, atau dia mungkin punya nama lain. Bentar Hmm, sensei. Ini Coba lihat. Shimizu Gakko TikTok. Di Banjarnegara sih tepatnya. Banjarnegara. Oh iya, pantas. Kan tadi salah, Banten. Banjarnegara berarti Banten. Jawa mana itu? Jawa Tengah. Jawa Tengah. Klik. Muncul kayaknya sih. Nggak muncul juga. Nggak muncul juga ya? Hmm, Berarti belum itu ya? hmm. Ada lagi nggak kira-kira? Salah nggak? Jawa Tengah. Nggak ada ya? Emang Jawa Tengah ya? Nah, berarti belum LPKSO dia. Kayak gitu aja. Shimizu Gakko Banjarnegara. Nah, ini kan. Belum SO dia. Mm-mm. Artinya nanti kamu kalau udah selesai sama dia, biasanya nanti kamu dilempar ke LPK lain. Seperti itu jobnya. Nah, nggak ada. Seperti itu. Ada lagi nggak opsi yang lain? LPK-nya kira-kira. Kalau di Jakarta ya rata-rata ya begini nih. Keluar kan. Kalau nggak di Jawa Tengah deh. Kita kita cari Jawa Tengah gitu ya. Ya. Nih ada apa lagi nih? Ya tergantung nih. Kamu tahu nggak alamat-alamatnya nih yang dekat dari rumah yang mana nih? Gitu kan. Kayak gitu. Nah ini muncul di sini semua nih. Nah ini saya kasih ini aja. Apa? Website-nya saya share aja ke kamu. Nanti kamu cari sendiri lah ya, kayak gitu. Iya, iya. Mana sih? Nanda. Oke. Dicari sendiri juga di situ nanti. Kemenaker gitu ya. Bisa Oke. provinsinya apa, nama SO-nya cari gitu kan. Atau kamu Hmm. nyari di sini gitu kan. Nah, ini muncul semua. Nah, ini yang udah udah dipercayakan untuk mengirim kamu dari Indonesia ke Jepang. Nah, gitu ya. Oh, yang ini semua ini. Ya, ini semua 76 ini, banyak juga ya. 76 loh di Jawa Tengah doang. Hmm. Hmm. Banyak ya berarti tinggal milih ya, sensei. Ya, iya itu. Seperti itu. Kemarin teman saya lewat itu si Mizu sensei. Tapi kayaknya Hmm. dia dilempar deh. Tapi udah Mm-mm. berangkat sih. Oh, udah berangkat. Ya udah. Kayak gitu. Ya bisa Genba deh. seperti itu. Mm-mm. Apa dia magang bidang apa? Genba sensei. Oh, Gemba, ya. Kalau Gemba ya udah paling gampang sih, jujur aja. Paling Saya gampang berangkatnya ya. paling gampang untuk berangkatnya. Iya. Iya. Saya di LPK saya juga ditawarin, mau nggak masuk yang Genba, TG-nya. PG Genba. Aduh. Iya. Saya bilang, saya nggak mau ah. Kalau mau udah berangkat dari Juli kemarin saya. Oh, kalau mau Genba. Iya. Hmm, kayaknya nggak Oh, mau. Hmm, kayak gitu. Jadi Genba tuh yang paling gampang, karena orang, ya kita juga udah tahu ya, sama-sama tahu di Indonesia gitu ya. Kalau Genba ya, ya bangunan emang itu. berat. Iya. Iya. Berat kerjanya. Heeh. Pertama berat. Kerjanya di luar ruangan terus. Pasti. Ya. Selalu kan. Mau musim hujan, musim dingin, musim panas, selalu di luar. Ya kan? Kayak Ya, gitu. benar. Jadi maksud saya kita ke Jepang capek-capek. Mungkin skill bahasa kita, bahasa Jepang kita nggak akan terupgrade sih. Kalau kita kerja ya Genba. Jujur aja. Oh, gitu. Kayak percuma. Berarti- Iya. Ya. Karena kamu jadi capek nih. Ini sorry ya. Kita harus berpikir logika gitu kan. Ya, oke. Realistis gitu kan. Kita kerja capek nih. Ya kan? Ya. Kalau kita pulang nih, habis dari Genba misalnya pulang, kira-kira mungkin nggak kita bisa belajar bahasa Jepang lagi gitu di rumah?
Nggak mungkin Maksudnya sensei. di Paling langsung Apatonya di tidur. Jepang kita nih. Nah iya, karena udah capek, mau nggak mau paling yang kita pikirin kita masak atau makan gitu ya, beli makan, istirahat, besok kerja lagi. Iya Gitu. benar. Iya, Udah gitu ulang terus setiap hari sensei. ulang terus setiap hari. Makanya mungkin sampai 3 tahun kalau magang Genba biasanya sampai biasanya normalnya. Kalau bidang-bidang lain mungkin bisa N3 3 tahun di Jepang. Sambil Gitu kan, belajar gitu sambil ya. N3 gitu kan. Makanya jadi nanti bisa jadi TG2 atau maksudnya dari Hmm. magang jadi TG1 gitu kan. Nah, kadang-kadang kebanyakan magang Genba biasanya 3 tahun kelar pulang ke Indonesia. Nggak bisa Iya. lanjut lagi di ke TG Tapi satunya. kalau Sayang banget gitu menurut saya. kan habis magang nih sensei misal, berarti Hmm, langsung bisa upgrade ke itu TG1. Nggak usah bisa. pulang ke Indonesia dulu. Eh, tergantung Harus. perusahaannya. Nah, Oh, tergantung tergantung. perusahaannya. Kalau kamu perusahaannya sama, perusahaannya mau nih, oh ya, oke boleh deh, ini kamu udah lulus N4 atau lulus N3, terus kan eh, kerja bagus gitu kan. Kemudian SSW-nya lulus gitu kan, tergantung SSW-nya apa nanti bidang si perusahaan itu lulus. Ya kalau bosnya mau langsung T1. Oh gitu, tergantung berarti. Pulang, iya, gantung. Makanya balik lagi, perusahaannya mau nggak? Nah, Iya. itu perusahaan Jepangnya maksudnya tempat kamu kerja nanti, gitu kan? Bukan lagi sama LPK, nanti LPK yang ngurusin lagi. Cuma maksudnya ya tergantung perusahaan di Jepangnya itu gimana impressionnya ke kamu gitu seperti itu, kayak gitu. Atau kalau pindah perusahaan pasti pulang. Misalkan kamu magang nih 3 tahun selesai, perusahaan yang sama nggak mau nge-hire kamu nih, udah cukup sampai 3 tahun gitu kan. Terus kamu Ya, mensetsu interview, dapat perusahaan lain nih, TG1. iya Nah, sensei. itu mau nggak mau harus pulang karena udah beda perusahaan. Pulang Karena dulu berarti. ya Nanti. karena kalau magang sama TG1 itu harus ada penjamin. Nah, Oh gitu. penjaminnya itu perusahaan Jepangnya yang menjamin kamu untuk kerja dan tinggal di Jepang itu harus ada penjamin. Iya sensei. Nah, itu yang menjamin bahwa kamu tuh kalau kamu kenapa-napa di Jepang, perusahaan itu Mm. yang nanggung kamu. Oh gitu ya. Ya, kamu kecelakaan kerja lah, kamu apa misalkan ada kena pelanggaran lalu lintas atau apa gitu atau mungkin ya satu dan lain hal pokoknya gitu ya. Kuncinya yang menjamin kamu selama tinggal dan hidup di Jepang itu si perusahaan itu yang bertanggung jawab penuh. Ya. Nah, itu seperti itu. Nanggung jawab gitulah ya sensei. Ya, kalau kamu kenapa-napa kayak gitu. Itu kayaknya kamu perlu belajar dari sekarang tuh kayak gitu tuh. Jadi kamu tahu hak kamu, tapi juga kamu perlu tahu kewajiban kamu juga. Sebenarnya kayak gitu ya. Iya. Itu. Kewajibannya apa ya? Kewajibannya nggak bisa kerja di tempat lain kalau nanti udah di Jepang. Misalkan kamu udah magang nih, atau kamu TG1, ya kan? Dengan visa itu kamu nggak boleh nyari Arubaito, tahu Arubaito? Apa tuh sensei? Arubaito itu part time, kerja Oh part part time. time. Oh iya Ya, iya. misalkan duitnya kurang nih ternyata, terus ada orang nawarin kerja part time yuk sama saya. Nah itu kamu nggak boleh terima. Oh gitu, nggak boleh itu ya. Ya kerja part time. Kenapa? Karena yang ketika kamu kerja part time itu otomatis udah di luar tanggungan si perusahaan yang menjamin kamu sebelumnya kan. Ya, Kalau di kamu luar. kenapa-napa, tetap yang tanggung jawab si perusahaan yang menanggung, yang menjamin kamu itu sebenarnya. Yang si itu nggak bertanggung Iya. jawab sama kamu, gitu kan. Mau gajinya gede sebagaimanapun juga tetap nggak boleh. Makanya nanti kalau ketahuan Narubaito gitu kan, itu kamu Ya. bisa dideportasi dari Jepang karena melanggar aturan visa keimigrasian. Iya. Gitu. Mm-mm. Ya kan ada aturan imigrasinya di seperti itu di situ. Nah itu. Kecuali nanti kamu udah Gijin Koku, itu masih boleh, itu boleh. Gijin Koku. Nah, Inkoku. hmm, Itu kayak udah kayak warga Jepang itu sensei. belum belum. Belum. Tapi udah setara dengan pekerja yang di Jepang pada umumnya gitu ya. Ya mungkin Oh memang kalau magang gajinya lebih kecil. Tapi kan ya. kalau magang kan level bahasanya N5 berangkat gitu maksudnya. N5. N5 berangkat. Ibarat kata kamu masih ngangong-ngangong nih ngomong sama orang Jepangnya itu kamu bisa tetap. Tapi magang namanya internship itu kan. Nah itu bisa. Nah, kalau Toku Tegino minimal GFT kan. GFT Basic A2.
atau Iya. JLPT N4. Nah, gitu. Udah sedikit di atas saya magang loh. Nah, sebenarnya kalau visa Tokutegino sama yang Gijin Koku sebenarnya ya bukannya lebih tinggi Gijin Koku, nggak juga kayak gitu sebenarnya. Cuman Ya. maksudnya kan eh, apa sih, dari segi kayak misalkan benefit benefit gitu, benefit yang didapatkan itu kalau oh ya Gijin Koku itu singkatan dari ini ya. Hmm. Nah, Gijin Koku itu Gi-nya Gijutsu yang Iya. engineering. Ji-nya itu Jinbun Chisiki, artinya berhubungan dengan manusia biasanya kayak gitu ya. Dan Iya. berhubungan dengan manusia apa? Contohnya ya apa? Kayak bidang jasa, marketing, sales gitu ya, customer service gitu ya. Iya. Kalau Kokusai Gyomu ya international service seperti impor ekspor dan lain-lain sebagainya seperti itu ya, perdagangan gitu ya, antar negara Kokusai Gyomu. Atau mungkin juga Kumiai, TSK gitu kan. Nah, itu Kokusai Gyomu Iya. tuh yang ngurusin orang Indonesia mau datang ke Jepang. Nah, itu Kokusai Gyomu. Iya. Nah, gitu ya. Nah, ini kamu Giono. Gi Jin Koku. Nah, itu disingkatnya. Gijin Koku. Ya. Jujutsu Jibun Shishiki Kokusai Gyomu gitu ya. Seperti itu. Jadi ada tiga sebenarnya visanya tuh bukan visa Gijin Koku, tapi visa salah satu dari G-nya, J-nya atau Kokunya. Nah, kayak gitu ya. Seperti itu. Iya. Heeh. Hai. Oke. Sensei mau nanya, kalau JLPTN 5 berarti tesnya setiap 6 bulan sekali juga? Sama. Heeh. Oh ya. Oke. Oh iya, saya tadi belum masih tahu yang JLPT ya. Oke. Kita kalau JLPT itu di sini websitenya. Nih, kayak gini. JLPT online. Nah, ini tapi nanti bukanya tahun 2026 nanti ya bulan Maret ya. Bulan Maret. Buka lagi. Buka lagi bulan Maret 2026. Nah, gitu. Awal Maret. Sorry. Awal Maret ya. Ya, kamu persiapin tuh ya. Nanti ya nanti juga pasti saya ingetin lagi sih. Awal Iya. Maret seperti itu. Biayanya berapa? Ada di sini biayanya. Tanya jawab gitu ya. Eh, Berarti itu online Sensei? Apa enggak, offline? ini eh, daftarnya online di website pakai komputer Oh, atau handphone. Tapi ujiannya offline. Ujiannya nanti kamu di Tangerang, berarti di Jakarta nanti. Dekat-dekat Jakarta Jakarta. Timur. Ya, Oh seperti iya, itu. iya. Ya, heeh. Jadi nggak harus harus Kak, aku kan itu Sensei, KTP-nya Jawa Tengah. Berarti nggak harus kayak gitu. Enggak, enggak harus Jawa Oh Tengah. iya, iya. Ada dimanapun selama di Indonesia bisa, gitu kan. Kamu di Medan pun nanti bisa, gitu kan. Tapi Iya. itu nanti ini registrasinya kamu milih sendiri. Kota-kotanya di mana gitu, lokasi ujian nih, seperti itu. Dia ngasih tahu ada di Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Yogyakarta, Padang, Denpasar, Manado, Malang, Semarang, Makassar, Palembang, Cirebon, Bogor. Nah, itu doang. Iya, Sensei. Hmm. Kalau nanti kamu LPK di Jawa Tengah misalkan ya, nanti Iya. Jawa Tengah paling dekat kemana nih? Malang, Semarang, Semarang paling dekat. Jogja. Semarang. Jogja, Jogja Semarang dekat. Jogja, Semarang dekat. Nah, tuh, kalau Jogja di sini tuh, Fakultas UGM, BM. Jogja. Dekatnya Kalau 4 jam juga sih. kalau Malang di Brawijaya, tahu Brawijaya? Saya nggak tahu soalnya. Jaya, tahu. Hmm. Jauh banget itu. Sensei. Oke. Semarang. Semarang di ChatGPT. Di mana? Udinus. Binus, nggak tahu juga saya. Hmm. Imam Bonjol 207 Semarang tuh. Nah, itu ada alamat-alamat itu. Kayak gitu. Kalau Cirebon udah pasti jauh banget ya. Cirebon mah Jawa Barat masih ya. Iya.
dekat ke sini Jakarta. Iya, itu di situ. Nanti ujiannya kamu pilihannya kalau di Jawa Tengah seperti itu. Ini kalau ada, oh iya, Mm-mm. Juli ya. Juli nanti Juli 2026 ada lagi kayak gitu. Berarti ya daftar di Jawa. Mm. Semuanya pasti di sini semua. Nih bayar biaya ujiannya nih. Tuh, siapin juga duitnya dari sekarang ujiannya. Tuh. Berarti kan kamu Ya, antara N5 atau N4 nih ngambilnya nih. Nah, tuh segitu biayanya tuh. ya, siap. Mm-mm. Biaya buat ya langsung daftar ke JLPT-nya, bukan bayar ke saya. Itu kamu bayar sendiri nanti saya ajarin. Saya ada YouTube-nya juga apa tutorial untuk kamu nanti JLPT itu gimana sih? Nah, itu sudah saya bikinin juga nanti. Jadi kamu bisa Oh, nonton YouTube, sendiri. Nah, YouTube iya. sendiri. Oh, iya. Heeh. Playlist. Kita lihat gitu ya. Dia di mana ya? Di sini kayaknya ya. Saya lupa-lupa juga. Nah, ini. Hmm. Ini kebetulan ini di Jakarta ya kalau saya ngambilnya. Iya, sih. Kalau nanti sama juga mau di Jakarta mau di Bandung nih sama semua nih. Atau di mana tadi? Semarang, Malang, paling nanti harinya beda. Harinya yang Hari beda. untuk daftarnya. Kalau Jakarta misalkan 12 Maret nih. Nah, Jakarta semua serentak nih 12 Maret. Ya kan? Jam 9 pagi. Nah, pokoknya kamu ngeluarnya pasti jam 9 pagi. Sebelum jam 9 pagi, 8.55 kamu udah standby tuh di depan komputer buat ngeluarin nih kuota. Jadi ada kuotanya JLPT. Oh, ada kuota. Iya. Oh ya. Kalau kamu 9 lewat 5 9 lewat 10 udah habis kuotanya. Nggak dapet. Berarti harus di komputer ya, sih. Iya, pakai komputer atau laptop bisa, atau pakai handphone bisa. Yang penting internetnya jangan lelet. Oh ya, Ya, internet. internet jangan lelet. Handphone jangan yang lelet. Kalau nggak bisa ke warnet. Iya, oke. Mending bayar warnet 10.000 sejam dibanding kalah kuota nunggu 6 bulan lagi. Nunggu 6 bulan ya. Iya, 6 bulan lama. Gitu. Gitu ya. Nah, kayak gitu. Ini jam 9 pas nih. Kayak gitu. Nah, ini refresh nih langsung. Tuh, daftar. N3 Jakarta. Ya kan, daftar. Klik di sini. Gitu kan. Ya. Nunggu deh nih. Ya kan. Nah, muncul begini nih. Tuh, langsung. Langsung cepet. Kamu harus nyediain juga foto kamu 3x4. Ya kan. Ya. Nah, nih kayak gini nih. Pas foto berwarna dan terbaru. Ya kan. Ukuran 3x4. Maksimalnya size-nya 1 MB tuh. Kayak gitu. Kayak gitu. Iya. Iya, kamu langsung sediain. Kalau ini kan saya pakai komputer pribadi. Jadi saya langsung di sini tuh, kayak gitu. Klik, klik. Ini bikin cepet jadinya. Tuh, tanggal lahir langsung. Jenis kelamin nanti pilih gitu kan. Seperti itu. Masih cepet. 5 menit Ya. ngerjain ini. Jangan lebih dari 5 menit. Kalau nggak dapet. Tuh, hati-hati. Hmm. Alamat sediain tuh di sini. Makanya kenapa saya ngarahinnya pakai komputer atau laptop sih, biar aku bisa copy paste semua. Iya, biar cepet ya, Sensei. Iya, copy paste semua provinsi. Langsung pilih. Kalau saya di Jakarta, ya udah di Jakarta. Kota, kayak di Jakarta Timur, nah kayak gitu tuh. Kode PIN yang gampang diingat aja, gitu kan. Pokoknya kode PIN-nya cuman 6 angka kalau nggak salah. 6 apa 8 angka gitu. Sisanya semuanya yang bawah-bawahnya ini informasi detail. Iya. Isi asal. Isi asal aja. Isi asal. Isi Oh, asal aja bawahnya. Sisanya setelah informasi detail ke bawah, isi asal aja yang penting cepet. iya, Nah, Sensei. nah gitu. Kalau kebetulan saya udah pernah yang 4 gitu kan. Kayak gitu. Terus ini tidak, ya gitu kan. Nah ini, oh mesti 8 angka nih kode PIN tuh. Kayak gitu ya. Kapan? Ya. Harus 8 angka gitu ya. Yang kamu gampang ingat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aja juga boleh. Nah, submit habis itu. Tuh, benar nggak? Kayak gitu ya. Kalau udah benar ya udah, baru submit.
klik, pilih metode bayar. Metode bayarnya itu bisa pakai BNI, bisa pakai BRI, terus bisa QRIS juga, bisa QRIS. Oke, Kiri enak. pakai QRIS aja biar cepet. Ya. Saya juga pakai QRIS soalnya. Tuh, bayar QRIS, langsung muncul di sini kan. Tuh, N3 langsung selesai. Kayak gitu berarti. Oke. Iya, iya. Nih. Hmm. Udah, kayak gini tuh. Kalau udah, kalau udah bayar, cek status pembayaran, gitu kan. Nih, kayak Ya. gini udah selesai. Kalau kayak gitu berarti udah dapet. Udah dapat kuotanya. Ya udah, kartu belum tersedia nanti biasanya 1 minggu sebelum ujian JLPT baru ada, gitu. Oh gitu ya. Ya. Jadi pas di sini kalau kartu belum tersedia emang kayak gitu. Yang penting statusnya lunas. Nah, udah selesai. Lokasi ujiannya cek lagi benar Jakarta. Oke, udah benar. Ya udah sisanya ya udah dapat kayak ini tuh. Nah, seperti ini doang. Mm-mm. Ya gitu ya. Oke, ya udah. Kita belum belajar nih hari ini nih. Gak apa-apa, kita cerita-cerita dulu. Oke. Ya, nanti kalau berarti kita ketemu lagi 2 hari lagi gitu ya. Oke. Ya, sama. Ya, di jam yang sama. Oke. Hai, Ya, sama. Sukari sama Des. Nah, kita akhiri kelasnya ya. Mm-mm. Ya, sama.